Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibnu Fajar Channel. Untuk kali ini saya akan melanjutkan materi atau video saya yang sebelumnya, yaitu berkenaan dengan sigil. Bagaimana cara kita membuat sebuah e-modul menggunakan sigil. Nah, di video yang lalu sudah kami sampaikan tentang menu-menu yang ada yang bisa kita gunakan di dalam pembuatan e-modul menggunakan sigil. Nah, untuk selanjutnya kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat e-modul sederhana menggunakan sigil ini, menggunakan menu-menu yang sudah kita ketahui di video yang sebelumnya. Baik, langsung saja. Yang pertama yang perlu kita buat terlebih dahulu untuk suatu modul itu adalah sebuah cover atau sebuah halaman depan ya. Jadi untuk membuat cover tentu kita sudah mempersiapkan terlebih dahulu sebuah cover yang bisa kita gunakan untuk e-modul yang ada di sigil ini. Dan kebetulan saya sudah menyiapkan sebuah cover. Nah, caranya untuk membuat cover adalah sebagai berikut. Yang pertama, di tool di sini bisa kita lihat di sini untuk menyisipkan atau memasukkan sebuah video atau gambar. Nah, kita klik terlebih dahulu. Nah, kemudian kita klik image atau gambar. Kemudian kita ambil file dari other file ya, maksudnya file yang dari komputer. Kemudian kita buka file yang ada yang sudah kita siapkan. Nah, ini adalah cover yang sudah saya siapkan. Kemudian kita klik open. Ya, ini adalah cover yang sudah kita persiapkan tadi ya. Kemudian di section 1 ini bisa kita rename ya. Kita rename, kita beri nama cover. Ya, jadi covernya sudah ada di sini. Kemudian yang berikutnya kita akan membuat halaman-halaman seperti halnya sebuah modul atau sebuah buku. Jadi halaman ini kita buat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sebuah buku itu ada covernya, ada daftar isi, kemudian ada materi, latihan, tugas, dan daftar pustaka. Maybe e-modul pun ini sama, kita buat semacam itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Caranya adalah pilih file, kemudian kita ambil add, kemudian kita buat blank HTML file ya. Nah, di sini kita rename, misalnya ini kita buat sebagai materi, karena daftar isi nanti bisa kita buat tersendiri. Kemudian kita buat lagi, kita rename, ini misalnya adalah latihannya, ini misalnya daftar pustaka, dan seterusnya. Halaman-halaman yang kita butuhkan nanti silahkan bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan yang akan kita buat. Nah, kemudian ini yang sudah terbuka ini bisa kita tutup dulu sementara. Oke, kita tinggalkan materi. Nah, untuk materi di sini saya akan mengambil materi dari luar, yaitu dari Word. Kemudian saya ambil, saya masukkan ke e-modul ini. Caranya bagaimana? Nah, kita buka file Word yang sudah kita persiapkan ya. Ini ada materi statistika, kita buka materi Word ini. Nah, ini adalah file Word yang mau saya gunakan ke dalam e-modul. Namun sebelum bisa kita gunakan atau kita ambil sebagai bahan untuk e-modul, ini file ini kita cek terlebih dahulu apakah ada gambar ataukah ada tabel, dan kemudian nanti disimpan juga dalam format HTML.
Nah, caranya kita cek dulu. Nanti kalau ada gambar, itu kita ubah gambar tersebut dalam inline with text ya, nanti di desainnya. Kemudian kalau ada tabel juga nanti bisa kita ubah dalam private-nya itu dalam bentuk persen. Nah, coba kita lihat apakah ada gambar di sini atau ada tabel. Nah, kebetulan ini ada tabel ya. Kita klik kanan, kemudian kita pilih tabel properties. Nah, di sini private-nya ini kita ubah ke dalam persen ya. Kemudian 0% kita ganti menjadi 100%. Kalau sudah kita buat oke, maka akan panjang ya tabel tersebut. Nah, semua tabel kita ubah sama seperti itu. Kebetulan di sini tidak ada gambar, jadi gambar bisa kita ambil dulu dari luar, kita masukkan ke file ini. Kita coba ya. Misalnya di sini akan saya masukkan sebuah gambar, insert picture. Baik, kalau tadi sudah kita ubah sesuai dengan kriteria, selanjutnya kita buka kembali Sigil ya. Kita buka kembali Sigil, kemudian kita masukkan file yang sudah kita buat tadi dengan cara klik file, kemudian add exciting file. Nah, kemudian kita masukkan bahan tadi, yaitu materi statistika. Oke, ini ya. Ya. Nah, sekarang materi ini sudah masuk ya. Sudah masuk ke dalam Sigil. Nah, kemudian materi yang sudah masuk ini juga masih bisa kita edit, masih bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita masing-masing. Nanti silakan bisa diedit, baik huruf, kemudian tata letaknya dan sebagainya, supaya nanti tampilannya lebih menarik lagi. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana juga kalau kita nanti akan menyisipkan sebuah gambar ya ke dalam materi yang ada di Sigil ini yang sudah kita buat ya. Selanjutnya, untuk mengedit gambar yang sudah ada di Sigil ini, kita tidak bisa mengedit seperti huruf yang lainnya ya. Nah, untuk mengedit gambar ini, terlebih dahulu gambar ini kita blok. Kemudian langkah berikutnya kita masuk ke view kode ya, atau kode view. Nah, yang bagian yang di blok ini adalah ukurannya ya, adalah ukurannya. Nah, di sini kita bisa mengubah tinggi dan lebarnya ya, bisa mengubah tinggi dan lebarnya di sini. Ya, misalnya ini mau saya perbesar ya, maka misalnya ini menjadi 300, misalnya saja ini 300, kemudian tingginya ini menjadi 250 misalnya. Kemudian kalau sudah, kita kembalikan ke book view kembali. Nah, maka gambar menjadi lebih besar dari yang pertama tadi ya, seperti itu. Tapi untuk huruf dan sebagainya ya, untuk huruf yang ada ini bisa langsung kita edit sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, yang berikutnya, bagaimana kemudian kita membuat daftar isi kalau sudah ada materi yang sudah kita buat ya. Jadi kalau sudah ada materi yang sudah kita buat, untuk membuat daftar isi, langkah pertama itu kita blok terlebih dahulu bagian-bagian nanti yang sebagai judul maupun subjudul. Maksudnya ini misalnya sebagai judulnya nanti kita buat sebagai H1 ya, pilih H1. Kemudian yang subjudul yang ini, misalnya ini kita buat sebagai H2 nya, sebagai H2. Oke, dan seterusnya. Nah, kalau sudah, kemudian kita pilih tool ya, kita pilih tool,
Kemudian di sini ada table of content. Nah, selanjutnya kita generate ya, kita generate, maka akan muncul di sini adalah daftar isi yang sudah kita buat tadi. Ya, kemudian kita oke-kan. Maka akan masuk ke dalam kolom table of content di sini. Nah, ini juga masih bisa kita edit. Misalnya mau kita ubah lagi, maka bisa kita pilih edit table of contentnya ini, yaitu untuk daftar isinya. Nah, kemudian yang berikutnya membuat metadata atau identitas dari modul yang sudah kita buat. Nah, untuk membuat metadata atau identitasnya sama seperti table of content tadi, bisa kita pilih tool. Kemudian di sini ada metadata editor. Nah, di sini kita bisa memasukkan misalnya kita add dulu metadatanya, mau kita ambil author, kemudian hari, deskripsi, ISBN, publisher dan sebagainya, sebagaimana yang kita inginkan. Silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita pilih OK. Nah, kemudian di sini bisa kita tuliskan misalnya kreatornya kita ganti nama ya. Titelnya ini misalnya modul statistik. Oke, kemudian kita oke. Kalau mau ditambahkan di sini bisa add metadata lagi. Selanjutnya kalau sudah selesai semua, maka ini bisa kita simpan dengan cara save file ya, dengan cara file, kemudian kita save as, kemudian kita beri nama file itu misalnya statistik e-modul ya, kita namai file ini adalah statistik e-modul. Nah, di sini tipenya adalah EPUB ya, tipenya adalah EPUB, kemudian kita save. Nah, demikian Bapak Ibu bagaimana cara membuat e-modul menggunakan Sigil ya, mulai dari membuat cover, kemudian materi ya, kemudian nanti untuk latihan tugas dan seterusnya kita lihat di pertemuan yang berikutnya. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.